Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pesona Inspira, apa kabar? Kita kembali lagi berjumpa dalam dialog eksklusif hari ini, tentunya di edisi Kamis 25 Januari 2024. Kita sudah kedatangan kedua narasumber yang akan berbincang tentang penyesuaian tarif masuk objek wisata Wonosobo. Bersama saya Eka, tentunya akan saya sapa dulu kedua narasumber yang sudah stay tune di 92,1 FM untuk menyampaikan informasi. Yang pertama ada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Wonosobo, Bapak Agus Wibowo. Selamat pagi Pak Agus, apa kabar? Selamat pagi, apa kabar Mbak Ika? Alhamdulillah, Bapak sehat? Alhamdulillah. Oke, yang kedua ada Mas Damar Maulana Ramadan selaku Mas Wonosobo 2023. Halo Mas Damar, apa kabar? Halo Mbak, Alhamdulillah baik. Oke, kalau Mas Damar itu apa ingetnya Damar boxing gitu? Iya Mbak. Oke, karena prestasinya tuh ngikut ya Mas Damar ya. Iya betul Mbak. Oke baik, ini kita akan berbincang seputar penyesuaian tarif masuk objek wisata Wonosobo nih. Bagi peserta Inspira yang akan mengirimkan pertanyaan di dalam perbincangan kita selama 1 jam ke depan, bisa melalui SMS WhatsApp di 082323839996. Pak Agus, ini kemarin kita selaku masyarakat gitu ya mendapatkan informasi tentang kenaikan tarif masuk objek wisata Wonosobo itu pada saat akhir tahun menjelang awal tahun, Pak. Nah, ini bahkan beberapa tarif masuk sudah ada yang mengalami kenaikan dan sudah sempat ditetapkan oleh wilayah setempat oleh yang berkewenangan seperti itu. Nah, sebenarnya untuk dasar kenaikan tarif objek wisata yang ada di Wonosobo itu seperti apa biar masyarakat mungkin yang masih bertanya-tanya mungkin bisa lebih jelas. Monggo Pak Agus. Iya, terima kasih Mbak Ika. Jadi tarif retribusi daerah kita itu dulu menggunakan dasar hukum Perda nomor 4 tahun 2011. Jadi udah tahun 2011 yang lalu, kurang lebih 12 tahun. Lalu kemarin tahun 2023 kita lakukan penyesuaian melalui Perda nomor 11 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, itu penerapannya tadi disebutkan di akhir tahun, enggak. Itu dimulai per tanggal 5 Januari 2024. 5 Januari berarti sudah mulai awal tahun ini ya Pak ya. Sehingga pada saat fenomena Nataru, Natal dan Tahun Baru, liburan sekolah itu malah belum dikenakan. Oke. Itu memang ada beberapa variasi ya, karena memang retribusi terutama di Dinas Pariwisata yang kami kelola itu kan cukup banyak lokasinya ya. Nanti kita akan sebutkan satu persatu di mana dari berapa ke berapa begitu. Oke. Oke, baik. Kalau untuk yang cukup signifikan ini untuk yang dari urutan pertama ada untuk objek wisata mana nih, Pak? Saya lebih urut saja lah ya. Urut saja boleh Pak. Tidak kelompatan gitu. Jadi objek wisata di Wadas Lintang yang tadinya kan 4.000. Hari ini Perda baru menjadi 10.000. Oke. Meskipun itu karena pengelolaan bersama ya, nanti pembagiannya ke kedua belah pihak antara pemerintah Wonosobo dan Kebumen. Lalu yang kedua Mangli. Nah, Mangli itu dulu 3.000. Hari ini kita bedakan. Ada yang weekday itu 10.000 hari Senin sampai Kamis. Kemudian yang weekend itu Jumat, Sabtu, Minggu 15.000. Meskipun tanda petik hari Kamis itu kita sering libur, tutup karena dibersihkan ya Pak. Pengurasan gitu. Lalu yang kedua Kalianget. Kalianget ini yang tadinya pintu masuk kawasan itu 2.000, hari ini menjadi 5.000. Kemudian masuk di air dingin tetap itu 7.000. Kemudian masuk ke air panas ini menjadi 10.000, dari 7.000 menjadi 10.000. Lalu ada tambahan satu lagi yang dulu belum ada, hari ini ada, yaitu arboretum. Arboretum itu sekarang dikenakan biaya 5.000. Total kawasan ini 11 hektar. 11 hektar ada stadion, ada arboretum dan sebagainya tadi.
memang tidak kita terapkan menjadi satu tiket karena nanti pernah kita uji coba ada masukan saya tidak masuk ke sini Pak sehingga nanti menjadi mahal begitu. Akhirnya tetap kita pecah-pecah. Yang berikutnya di Menjer. Menjer dulu 3.000 sekarang menjadi 5.000. Lalu yang kawasan Dieng. Kawasan Dieng itu kan kita memiliki beberapa titik objek wisata. Iya, cukup banyak ya Pak. Nah, itu ditarik di Tol Garung, orang nyebutnya Tol Garung itu. Yang tadinya 10.000 menjadi 15.000. Dan kenapa di Dieng ada? Sebetulnya Dieng yang titik Dieng yang di depan Taman Syailendra itu pengecekan, cross check. Ada juga kadang di bawah itu bablas. Walaupun sudah ada perboden, ada yang bablas. Ada juga yang di situ membo-membo. Artinya ngakunya orang lokal dan sebagainya. Pak. Saya orang sini kok. Gitu. Akhirnya nggak ketarik. Ternyata bukan orang sini, tapi memang mau berkunjung kemana-mana begitu. Ada juga bahwa pintu masuk ke Dieng itu tidak semuanya lewat jalur Garung. Ada yang lewat Ngadirejo, Tambi. Ada yang lewat Batang, Pekalongan. Ada juga yang lewat jalur Banjarnegara. Gitu ya, Pak. Nah, kalau yang di atas itu sudah membawa tiket dari bawah, sebetulnya tinggal ditunjukkan itu sudah free. Tapi yang nggak bawa itu, itu hampir separuh lebih. Kenapa? Mungkin tidak semuanya lewat bawah tadi. Ada yang lewat jalur-jalur yang dari kabupaten lain, tetangga. gitu ya. Itu yang naik itu. Oke, baik. Jadi memang untuk beberapa objek hampir semuanya mengalami kenaikan penyesuaian seperti itu. Baik, Pak. Oke, nah kemudian kita beralih ke Mas Damar dulu nih. Sebagai Mas Wonosobo 2023 mungkin sudah tidak asing dengan yang namanya pariwisata gitu ya Mas Damar ya. Nah, kalau untuk menurut Mas Damar sendiri nih, kalau untuk objek wisata Wonosobo yang menarik untuk dikunjungi itu ada di sebelah mana gitu? Oke, kalau menurut saya itu Mbak, kayak misal Telaga Menjer, Telaga Warna, terus sama Batu Ratapan Pandang. Batu Ratapan Pandang, berarti favoritnya Mas Damar ada 3 ya? Kenapa situ. Kenapa? Karena salah satunya di Batu Ratapan Angin itu Mbak, kayak itu loh Mbak, saya tuh suka sama yang namanya pemandangan di atas langit itu. Di situ kan juga kita bisa memandang awan, apalagi pas paginya itu bisa mendapat pemandangan yang begitu sunrise indah. Gitu ya. Iya betul Mbak. Terus kalau misal di Telaga Menja dan juga Telaga Warna, di situ tuh tempat bisa buat kayak kita healing, santai sambil memikirkan masa depan gitu. Jadi Mbak, kayak nggak terlalu. Kadang kan ada orang yang terlalu suka objek wisata yang ramai Mbak. Nah kalau misal saya lebih suka yang kayak privacy gitu Mbak. Jadi lebih wah kayaknya introvert nih. Bisa introvert, bisa ekstrovert. Bisa menyesuaikan seperti itu ya. Oke, memang benar Pak Agus, untuk salah satu objek wisata milik Wonosobo Telaga Menjer, untuk salah satunya di media sosial TikTok Pak. Ini banyak berseliweran FYP, ternyata bagus banget gitu loh Pak kalau mendapatkan sudut pandang yang wah keren banget. Bahkan saat hujan pun itu wah tidak kalah keren dari menambah syahdu malah justru Pak, seperti itu ya. Oke, kemudian Mas Damar nih sekarang masih aktif berarti untuk di Mas Mbak Wonosobo sendiri? Iya Mbak, masih aktif. Oke, kalau untuk promosi wisata yang dilakukan oleh Mas Mbak Wonosobo sejauh ini udah sampai mana nih Mas Damar? Iya, untuk promosi wisata dengan kami sebagai Mas Mbak Wonosobo juga udah cukup baik ya Mbak. Salah satunya dengan kami Mas Mbak Wonosobo juga banyak mengikuti acara. Kemarin juga ikut dalam menjadi panitia dalam Dieng Detrak Trail Run. Dan juga kita ikut dalam festival layang-layang di Waduk Wadas Lintang gitu. Dan juga kami Mas Mbak Wonosobo juga senantiasa selalu mempromosikan wisata, baik lewat media komunikasi, Instagram dan macam-macam juga. Selain itu kita juga secara langsung Mbak. Jadi kita mempromosikan kepada teman-teman terdekat kita gitu Mbak.
Oke, baik. Terutama untuk teman-teman yang mungkin dari luar kota gitu ya, Iya Mas. betul Ada Mbak. banyak banget nih kayak teman kuliah dan lain sebagainya, itu harus banget dipromosikan, harus Iya. dikompor-komporin untuk masuk ke Nah, Wonosobo seperti itu. Juga itu Mbak, alhamdulillah juga saya kan sebagai mahasiswa Universitas Negeri Semarang dan notabene di Universitas Negeri Semarang kan bukan hanya di Jawa Tengah aja Iya, Mbak. Jadi ada dari Sumatera dan juga ada Papua gitu. Jadi saya punya banyak teman dan juga di situ saya punya tugas, saya harus bisa mempromosikan wisata Wonosobo gitu. Dan alhamdulillah teman-teman saya banyak dari luar Wonosobo juga kemarin pas libur semester juga banyak yang berkunjung ke Wonosobo Mbak. Oke, jadi udah kena virus positifnya Iya, nih. betul, Mbak. Oke, itu harus terus ditularkan nih Iya, untuk betul, Mbak. menambah promosi terus gitu ya Mas Iya, Damar ya. betul. Semangat terus pokoknya. Siap Mbak. Oke, Pak Agus, kita kembali lagi ke penyesuaian tarif objek wisata sendiri. Nah, mungkin masyarakat banyak yang bertanya-tanya, kenapa sih Pak harus dinaikkan? Kemudian untuk orang lokal Wonosobo yang mau berkunjung jadi begini begitu seperti itu memang apa ya? Yang namanya sebuah peraturan pasti ada yang kurang setuju. Tapi memang karena sudah peraturan memang harus dilanjutkan seperti itu Pak. Sebenarnya dari penyesuaian tarif itu sendiri tujuannya oleh pemerintah sendiri apa sih Pak? Iya, yang pertama kalau ini penyesuaian ya. Jadi kalau kita lihat penetapan angka sebelumnya itu kan pada tahun 2011 yang lalu ya. Oke, berarti Itu sudah- terakhir penyesuaian itu 2011 ya? Iya. Oke. Jadi kan sudah berapa tahun? 12 tahun. Sudah 12 tahun, iya. Lalu kalau kita apple to apple kita bandingkan dengan objek-objek yang lain misalnya. Di mana? Di Menjer misalnya. Iya. Di Menjer masuk ke Skyland. Itu 10.000 atau ya kan? 10.000. Dulu 15. Karena ada dengan desa kemudian diturunkan. Oke. Kemudian kita hanya naik 5.000. Itu artinya pembandingnya itu ada. Oke. Kalau Mangli kita survei itu beberapa yang lain itu kalau weekday itu 10.000, kalau weekend 15.000. Kemudian juga yang lain sama, rata-rata di Dieng itu per titik sudah 15.000. Artinya bahwa kalau dibandingkan dengan apple to apple itu, meskipun kita juga tidak hanya mendasari itu, tetapi kita mendasari aset-aset yang sudah kita bangun, itu kan diperhitungkan secara appraisal. Jadi ada nilai-nilai appraisal yang pihak ketiga yang menghitung nilai kepantasan untuk sebuah tarif masuk sebuah gitu tarif ya Pak. gitu. Jadi tidak asal, tidak ikut-ikutan begitu. Nah, ada upaya juga peningkatan. Jadi misalkan Mangli itu mestinya kenaikan itu kita berlakukan tahun lalu. Mestinya. Tahun lalu, oke, setelah dibangun ya Pak. Cuma karena nyusun perdanya tahun 2023 dan perda ini tidak mengatur hanya retribusi di Dinas Pariwisata saja. Ini perda retribusi se-Kabupaten Wonosobo, dari semua OPD yang memiliki retribusi diatur dalam satu aturan. Sehingga prosesnya juga lama. Sehingga setelah dibangun pun tidak serta-merta langsung naik. Jadi masyarakat bisa menikmati fasilitas baru yang saya kira gedung itu cukup luar biasa kan. Nah, juga ketika waktu itu ramai sekali itu juga menjadi tidak nyaman. Iya betul. Karena kapasitas yang ada kolamnya, ukurannya dengan jumlah pengunjungnya nggak sebanding. Kayak cendol wutah. Lalu ini juga menjadi satu problem. Belum lagi perilaku masyarakat kita itu tentang membuang sampah. Iya betul. Jadi kalau hari weekend itu sampahnya luar biasa, terutama sampah sampo plastik, saset-saset itu. Bahkan kami pernah mampet gara-gara rambut. Jadi banyak sekali orang yang bilas, keramas gitu kan, rambutnya pada rontok. Ternyata masuk ke itu nyumbat. Akhirnya pernah saluran kami gitu saluran, ya Pak. saking banyaknya. Karena pernah satu hari itu 1.000 lebih. Waktu awal-awal itu. Itu juga kekurang nyamanan. Nah, kita ingin meningkatkan kualitas betulnya. Kualitas kunjungan yang tentu di luar itu juga pemerintah kabupaten ini ada salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Tuh, Kaliangan juga sama. Kaliangan kan sudah kita bangun juga. Ada peningkatan fasilitas itu berbanding ini. Yang Menjer gimana? Tahun ini kami sudah anggarkan 4,6 miliar. Nanti kita tata di
Menjer. Tahun depan nanti DPT kami usulkan, berikutnya kami fokus ke Waduk Wadas Lintang. Waduk Wadas Lintang. Ya, setahap demi setahap kita tata satu-satu, mengingat juga anggarannya nyari ke pusat. Karena itu kita bersaing berlomba dengan daerah lain untuk mencari dana, namanya dana alokasi khusus sektor pariwisata yang itu berebut. Dalam 1 tahun rata-rata yang dapat DAK itu hanya 120-an kabupaten se-Indonesia. Alhamdulillah nih 3 tahun ini Wonosobo dapat terus. Gitu. Jadi memang tujuannya adalah untuk apa ya, meningkatkan kualitas objek wisata yang ada di Wonosobo lewat penyesuaian tadi. Dan lewat penyesuaian tadi pun pemerintah sedang berusaha untuk mengimbangi dengan peningkatan fasilitas seperti itu ya Pak. Kalau untuk di Mangli sendiri, kalau mungkin kemarin baru saja dibangun ya, mungkin untuk alokasinya lebih ke Menjer, kemudian nanti ada di Waduk Wadas Lintang juga akan diimbangi seperti itu ya Pak ya. Oke, baik. Kemudian Mas Damar nih, kita tinggalkan dulu Mas Wonosobonya. Nah, ini mungkin sebagai warga masyarakat biasa nih, kalau untuk penyesuaian tarif objek wisata yang ada di Wonosobo ini, kalau menurut Mas Damar tanggapannya gimana nih? Oke, kalau menurut saya tuh bagus Mbak, karena kalau misal di Wonosobo ini nggak ada penyesuaian tarif, harganya biasa, mungkin Wonosobo juga akan kalah bersaing dengan kabupaten-kabupaten lainnya, Pak. Mungkin dengan adanya penyesuaian tarif ini bisa meningkatkan kualitas serta bisa meningkatkan semua infrastruktur yang ada di wisata Wonosobo ini, Mbak. Oke, baik deh. Dan ini juga kita sapa untuk followers kita di live Instagram Pesona FM Wonosobo. Ini ada juga yang bergabung dari DB Wijaya SIC, Pelat AG Kota Tulungagung hadir, dari Pendopo Makam Astono Gedong Pangeran Mekah Amangkurat Mas Rahayu, begitu Pak. Ini salam untuk Pak Agus Wibowo. Ya, salam kembali. Dari mana Kediri? Dari Tulungagung Pak. Tulungagung Jawa ya. Timur, ya. Jawa Timur. Kemudian ada juga untuk dari Mas DGLU. Ini ada dari live Instagram juga yang bertanya tentang, tanyakan soal tiket yang di Kalijeruk Kak, katanya. Kalijeruk ini berarti masuk mana ya Pak? Kalijeruk ini maksudnya Kalijeruk ini kayaknya Kalijeruk bukan Wonosobo ya Pak ya? Mungkin yang dimaksud yang Tol Garung itu mungkin. Oh, Garung. Sebetulnya itu maksudnya Siwuran. Siwuran ya. Oke, itu apakah akan ada juga penyesuaian tarif untuk di situ, Pak? Ya, tadi saya sebutkan sudah, mungkin pas Masnya bertanya mungkin pas tidak atau telat mendengar ya. Jadi yang di Tol Garung itu yang tadinya 10.000 jadi 15.000. Dan itu sudah include yang di Dieng itu sebetulnya yang di depan Taman Sailendra. Kalau sudah di situ ya di sana tinggal ditunjukkan, nanti sudah free begitu. Oke, baik, seperti itu. Jadi memang all in begitu ya Pak ya. Dan semoga bisa menjawab untuk followers di Instagram yang sudah bergabung, yang mau berkonsultasi ataupun bertanya-tanya juga masih kita tunggu ya. Sambil menunggu yang lain, kita juga sudah ada pertanyaan yang masuk nih Pak dari Santo di Kalibeber. Mau tanya nih Pak, dengan adanya kenaikan tarif masuk, apakah akan ada peningkatan dari segi fasilitas atau layanan yang diberikan? Nah, mungkin bisa disinggung lagi. Kemudian untuk Mas Damar, apakah dari Mas Wonosobo sudah ikut juga nih untuk mensosialisasikan mengenai tarif yang ada seperti itu? Monggo ke Pak Agus dulu atau ke Mas Damar dulu? Ya, saya ulangi lagi, tadi sudah kita sampaikan juga bahwa peningkatan fasilitas itu yang secara nyata baru kita saksikan, misalkan Mangli. Mangli kan kita roboh total itu. Kita bangun ulang total. Dan saya kira before and afternya jelas. Kalau dulu mungkin masih ada foto-foto lama seperti apa, hari ini wajah Mangli seperti apa. Nah, kita tingkatkan kualitas air dan sebagainya juga, termasuk tribun. Nah, sekarang ada tribun sudah penonton. Lebih nyaman untuk tribunnya ya Pak ya. Jadi kalau ibu bapaknya mendampingi anak-anak itu juga ada tempat-tempat untuk menunggui. Kalau hujan pun sudah ada tempat untuk berteduh juga gitu ya Pak. 2 lantai kan? 2 lantai, iya betul. Ini mau saya tambah payung-payung. Mau ditambah lagi. Dari sponsor kemarin sudah dapat cuma
patah. Oke. Nah ini kadangkala itu kami juga menghimbau kepada para pengunjung terutama di Mangkli ya, agar ikut membantu kami menjaga fasilitas karena payung itu kan juga tidak terlalu kuat gitu. Iya. Termasuk ini alat bilas ini yang namanya orang digantung gitu apa? Ganduli gitu. Oh ya, jadi kayak ditarik-tarik gitu ya Pak? Jadi loncat gantung ya patah. Waduh ini Patah. yang sangat tidak Yang boleh parah, ditiru. yang paling parah lagi ada yang mbak-mbak. Kenapa mbak-mbak? Karena ada di ruang ganti perempuan. Kan nggak mungkin laki-laki masuk ke situ. Jadi kami sediakan pengilon kaca. Kalau sudah bilas kan biar sisiran lihat gitu ya Pak ya. Ternyata di sebelah kaca itu pasti banyak lipstik. Nah, dulitan gini loh. Dulitan setelah lipstik begini tuh ditaruh di situ gitu. Nah, ini memang kalau itu satu orang mungkin 1-2. Yeah. Kalau ketika ribuan itu jadi warnanya itu kayak lukisan alam. Itu. Yeah. Terus Kalianget juga kita tingkatkan fasilitasnya ya. Bahkan saya informasikan tahun ini kita akan tambah lagi fasilitasnya. Apa lagi itu Pak? Mesin tsunami. Mesin tsunami, wow, Iya. berarti akan ada ombak banyu gitu ombak ya Pak ya. tsunami, Itu yang di bagian kolam dingin Pak? Dingin. Oke. Iya, di sebelah yang kolam dingin itu ada satu kolam yang masih kosong itu. Nah, itu kami adakan tahun ini, anggarkan kolam tsunami. Semoga tidak ada halangan. Oke. Artinya penganggarannya sudah, tinggal pengadaan. Oke, baik. Jadi ditunggu saja ya buat pesona Inspira yang akan menambah fasilitas dari pemerintah ini. Akan ada di Kalianget. Dan saya juga sebagai salah satu warga yang favorit banget untuk ke kolam angetnya Kalianget nih Pak. Ini kalau berendam di sana tuh nyaman banget, bikin suasana jadi ngantuk Pak. Jadi yang Kalianget itu tambah lagi. Kalau yang dulu kan tahun lalu itu kan baru yang kolam kungkum panas itu, sama kolam kungkum yang private. Oke. Yang di bawah yang per kamar yang pakai bathtub itu dulu. Sekarang saya tambah lagi di atasnya yang private. Di atasnya juga sudah ada ya Pak ya. Sudah ada yang kayak komunal. Tapi kami konsep itu ke era zaman masa Mataram kuno, menggunakan batu-batu andesit. Dan juga ada patung-patung gitu ya Pak ya. Singa itu, kok singa, naga. Iya. Kepala naga yang air panasnya itu keluar dari mulutnya naga. Iya, itu kayak menambah sensasi yang berbeda, vibes yang berbeda. Dengan kemudian langsung memandang alam hijau itu tuh rasanya kayak suasananya adem banget gitu Pak. Bahkan banyak dari para pengunjung ini yang wah ini udah kayak di Bali gitu Pak katanya seperti dan itu. Angka tadi 10.000 yang masuk di kolam panas itu sudah bebas 3 itu. Tidak ini satu enggak. Itu sudah mau milih yang di bawah sendiri, di tengah atau yang di atas, monggo sesuka mereka. Jadi atau memang tiga-tiganya juga boleh. Tiga-tiganya juga boleh. Kemudian ada beberapa permainan yang cocok untuk anak-anak juga di situ ya Pak ya. Seperti itu. Jadi untuk penyesuaian tarif dalam rangka peningkatan fasilitas gitu. Kemudian kalau pertanyaan selanjutnya untuk Mas Damar, apakah sudah ikut juga mensosialisasikan mengenai perubahan tarif yang ada nih Mas? Monggo. Ya Mbak, untuk kami Mas Mbak Wonosobo lebih ke face to face dulu sih Mbak. Mungkin kalau misal untuk dari sosialisasi dengan media online kurang intens, karena kan baru-baru ada penyesuaian tarif ini Mbak. Gitu. Jadi mungkin tugas kami sebagai Mas Mbak Wonosobo akan lebih mempromosikan terkait dengan penyesuaian tarif ini Mbak. Baik. Terus harus terus untuk ikut mempromosikan. Ya betul Pak. Seperti itu. Dan akan ada beberapa pertanyaan lagi Pak yang sudah masuk, nanti akan kita baca di segmen berikutnya. Dan juga untuk pesona Inspira yang masih mau bertanya masih kita tunggu. Kita akan break jeda iklan terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Dialog hari ini. Baik, Pesona Inspira masih di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Masih dengan dialog kita hari ini, penyesuaian tarif masuk objek wisata Wonosobo bersama Pak Agus Wibowo dan juga Mas Damar Maulana. Pak Agus, tadi kita sudah berbincang ya mengenai penyesuaian tarif wisata yang sudah diterapkan sejak
Januari 2024 kemarin untuk di wilayah Wonosobo dan sekitarnya. Nah, dari tanggal 5 sampai sekarang mungkin sudah berjalan 20 hari begitu ya Pak ya. Ini dari berjalannya penyesuaian tarif ini, apakah ada dampak dari jumlah kunjungan wisata yang ada di Wonosobo sendiri nih Pak? Monggo. Ya. Kalau secara umum tidak ya. Kalau dibandingkan bulan ini dengan Nataru ya tidak apple to apple. Iya, karena memang Nataru kan momentum gitu ya Pak ya. Artinya kalau peak season kita itu kan 1 tahun ada 3 kan. 1 Lebaran, 2 liburan sekolah tengah tahun, yang ketiga Nataru. Nah, Nataru kemarin juga berbarengan dengan liburan sekolah. Nah, itu peak seasonnya. Tapi secara umum bahwa kunjungan sekarang masih ramai. Indikatornya apa? Kami yang di Kalianget, kemudian di Masjid Baitul Quran, hari-hari kerja pun banyak parkir bis luar kota. Gitu. Nah, cuma memang dari saat penyesuaian tarif itu diberlakukan tanggal 5, yang paling mendapatkan sorotan itu yang di Mangkli. Gitu, banyak yang komplain, ada yang minta bertahap, kemudian ya intinya kaget lah gitu. Iya betul. Saya melihatnya kaget dari 3 ke 10 dan ke 15 itu. Nah, tanpa mereka juga mungkin tidak menghitung ternyata sudah 12 tahun silam gitu. Tapi bagaimana solusinya? Solusinya begini, bagi kita juga selain memang itu sebagai salah satu target untuk pendapatan asli daerah, pemerintah itu memiliki kewajiban pembina di dalam para atlet-atlet begitulah, terutama atlet renang. Kami sudah koordinasi, bahkan sudah saya rapatkan di kantor dengan PRSI dan juga teman-teman klub yang hari ini kan memang berkecimpung di kolam renang. Nah, dalam rangka pembinaan itulah yang kami sebut sebagai pelanggan. Karena hampir 1 minggu mereka lebih dari 4 kali. Nah, lalu bagaimana? Bahwa Perda pun itu masih memberikan ruang bagi memberikan usulan keringanan. Nah, atas dasar usulan keringanan tentu kita akan pertimbangkan mengapa minta keringanan, tujuannya dan lain-lain. Nah, kemarin kita sudah sepakati dengan teman-teman itu ya, kita akan berikan keringanan hanya dalam komunal yang terdata dalam proses pembibitan atlet. Jadi anak-anak yang sekarang renang di Mangli yang kalau hari kerja itu mereka di atas jam 4 setelah habis sekolah sampai maghrib. Perlu diketahui ya, kolam renang itu petugas kami hanya 3. Buka itu sebelum jam kerja. Jam 5 udah buka. Udah buka ya. Lalu tutup kalau jam kerja kantor kan jam 4 ya Pak. 7.30 sampai jam 4 sore. Kan tidak mungkin ketika kita tutup jam 4. Karena jam 4 yang les-les itu masuk. Baru mulai bahkan ya. Akhirnya ya berembuk juga kepada mereka, jam 6 baru kita tutup. Jam 6 tutup, bersih-bersih. Rata-rata anak-anak atau teman-teman saya yang di sana yang 3 orang itu pulang berangkat jam 5 sudah buka, pulangnya paling cepat jam 7 dan tidak ada libur. Ini kalau secara undang-undang ketenagakerjaan ini juga salah. Kami sudah usul ke pimpinan, tapi hari ini memang kondisi tenaga kerja, jumlah karyawan itu kan semakin berkurang. Bahkan untuk mindah antar OPD pun juga menjadi satu kendala karena sudah bentuknya fungsional. Jadi kalau sudah fungsional dipindah-pindah nggak bisa. Nah, itulah beberapa kendala-kendala yang ketika kita ini, saya baru mencoba untuk mencarikan outsourcing nanti untuk tambahan, termasuk minta bantuan Bank Jateng. Nanti tarif yang ini kita sistem dengan cashless gitu. Nah, kalau cashless berarti nanti ada tambahan tenaga dari Bank Jateng. Ada tambahan kan minimal yang pos di depan berkurang gitu. Jadi kesimpulannya, pada teman-teman yang memang mereka itu betul-betul pelanggan, tanda petik ya, pelanggan itu rutin. Rutin, kalau cuma 1 bulan sekali atau seminggu sekali pun itu masih kami pertanyakan pelanggan atau bukan. Artinya pelanggan itu yang betul-betul dalam tujuan memang
dalam pembinaan kami dalam rangka untuk menciptakan atlet Wonosobo agar ke depan muncul atlet-atlet yang bisa mewakili nama baik kita. Nah, itu yang kita prioritaskan. Oke, baik seperti itu. Ini sejalan juga dengan pertanyaan dari peserta Inspira yang tadi berbicara soal kaget dengan harga yang melambung karena anaknya itu termasuk pelanggan Mangkli. Mungkin ikut juga ke dalam klub les renang tadi. Dan nanti akan ada kebijakan tersendiri nggak Pak untuk ada solusi mereka nanti 2 orang bayar 1. Oke, baik seperti itu. Karena jadi kalau langsung Pak bayar 5.000, nah tiketnya tuh enggak ada 5.000. Nggak ada ya. Walaupun ini kebijakan ya, artinya kebijakan yang tentunya mereka itu harus terdaftar di dalam wadah organisasinya, yaitu di klubnya, dan klubnya terdaftar di PRSI. Oke. Supaya dalam rangka pembinaannya, oh ini anggotanya jelas, orangnya jelas begitu. Oke, baik seperti itu. Jadi jangan khawatir, nanti akan ada keringanan bagi para pelanggan-pelanggan Mangkli yang sudah memang setia mengeleskan anaknya berenang di situ untuk mewujudkan atlet-atlet Wonosobo. Bukan baru akan, sudah kami jalankan. Sudah dijalankan bahkan gitu ya Pak ya. Oke, berarti memang sudah langsung ada kebijakan yang tidak memberatkan untuk silakan para nanti kalau pelanggan. memang itu bagian dari anak-anak yang les. Nanti menghubungi klubnya masing-masing. Oke, baik. Nah, nanti klubnya masing-masing akan koordinasi dengan petugas kami di lapangan. Sambil di situ juga kita mulai pendataan. Oke, baik. Oke, baik, tadi memang sudah jelas seperti itu ya. Nanti untuk yang belum masuk ke dalam penyesuaian tarif yang memang sudah diberikan kebijakan, nanti bisa menghubungi klubnya masing-masing seperti itu. Kemudian ada juga pertanyaan untuk Mas Damar nih. Selamat pagi Mas Damar dari Ibu Nani di Jaraksari. Kalau mau jadi duta wisata ada kemampuan khusus yang harus dikuasai nggak sih? Ya minimal pengalaman apa sih yang paling berharga saat jadi duta wisata? Nah, monggo Mas Damar bisa dijawab untuk pertanyaannya. Kalau untuk apa ya namanya? Kalau untuk kemampuan khusus mungkin lebih ke public speaking sih, public Mbak. speaking ataupun komunikasi gitu ya. Kemudian juga kita harus memperluas wawasan. Terus kalau misal bisa bahasa Inggris itu kayak nilai plus, Mbak. Iya, terus tapi gini, Mbak. Jangan pernah, kadang tuh orang-orang udah mikir gini, kalau misal mau masuk ke duta wisata udah pada minder dengan kemampuan berbahasa asing, Mbak. Nah, padahal kalau misal di duta wisata juga tidak diwajibkan, cuman pasti ada pelatihan-pelatihan yang bisa mendukung buat bahasa Inggris itu, Mbak. Jadi untuk warga Wonosobo yang khususnya ingin atau minat buat masuk dalam duta wisata juga perlu banyak belajar dalam public speaking, kemudian kepribadian. Terus habis itu tentunya kalau misal punya banyak prestasi itu bisa menjadi nilai plus gitu dan bisa mendukung buat masuk dalam duta wisata itu. Dan untuk pengalaman yang paling berharga nih, apa nih, guys? Saya dari duta wisata juga bisa public speaking, Mbak. Gitu juga bisa banyak teman, terus bisa kenal dengan orang-orang yang notabene terkenal di Wonosobo, Mbak, gitu. Jadi sering bertemu dengan orang-orang penting, Mbak, gitu. Jadi memang banyak sekali Pak manfaat yang bisa didapatkan oleh anak muda kalau dia sudah bisa masuk gitu. Ya. Boleh monggo, Pak. Proses untuk membentuk karakter dari teman-teman calon duta wisata itu kan kita proses demikian rupa dengan melihatkan pihak-pihak luar ya. Mereka kita karantina ya, Mas. Iya, benar. Kita karantina, tidak boleh ketemu keluarga. Lalu kita HP juga tidak boleh. Itu kita masukin nilai-nilai attitude, budaya, pesona pariwisata. Dan dampaknya salah satu yang sering sekali banyak perusahaan-perusahaan, terutama pelaku usaha pariwisata itu meminta saya untuk dicarikan tenaga gitu ya, Pak? kerjanya. Jadi mereka butuh tenaga kerja, tapi langsung Pak yang pernah minta ya Bank Wonosobo, BKK Wonosobo, BKK Wonosobo, kemudian Bank Jateng pernah minta, kemudian PDAM ya, terus ini apa Dafam, terus Horizon. Jadi kalau kemudian oke Pak, ini ada saya sampaikan ke Pambos. Pambos itu Paguyuban Mas Mbak Wonosobo. Nah, waktu itu ketuanya masih Mas Ibnu. Mas Ibnu itu sampaikan ke grup. Ini loh, misalkan waktu itu Dafam ya. Dafam butuh 3
Oke. 3 karyawan. Itu kalau daftar tesnya menjadi semacam kayak formalitas karena mereka udah tahu anak-anak ini, anak duta wisata itu nggak usah diajari tentang attitude, mereka sudah punya karena sudah diajarkan. Karena sudah digembleng gitu ya Pak bahkan ya. Kalau ada wisatawan bertanya objek-objek Wonosobo apa saja, mereka udah ngetes mau itu. Apa bahasanya ngetes sih, ngomong terus gitu udah bisa. Udah lanyah gitu ya. Iya udah lanyah. Jadi tanpa harus ngedrill. Oke. Ya paling kalau mau nambah ya tupoksi internal di dalam perusahaan itu misalkan. Oke. Dan tidak ada yang ditolak loh. Wah keren pokoknya ya. Karena memang untuk SDM untuk yang sudah sampai di Mas Mbak Wonosobo, sudah sampai di Pampus itu sudah tidak diragukan kan sudah lagi diseleksi gitu. dari sekian puluh Iya ya. betul. Hampir 100 orang mengerucut. Itu kantor yang minta kayak udah mau yang langsung jadi ya Pak ya. Mestinya bayar royalti ya. Iya. Karena sudah biaya digembleng tadi. Oke baik Pak, kita lanjut. Ternyata banyak masyarakat yang antusias dengan tema kita hari ini. Selamat siang Pak Agus dan Mas Damar. Saya Lura di Wonosobo. Mau tanya untuk kenaikan tarif di beberapa objek wisata, apakah juga ada penyesuaian ataupun perbaikan fasilitas yang memadai? Ini pertanyaannya sama ya Pak ya. Dan kemudian pertanyaan kedua, Pak Agus, bagaimana sih untuk menyikapi pro dan kontra masyarakat terkait kenaikan tarif? Semoga tarif parkirnya nggak ikut naik ya Pak. Hehehe, katanya begitu. Monggo Pak, ini mungkin untuk pertanyaan yang pertama. Tadi Mas yang masalah penyesuaian itu dengan fasilitas sudah saya jawab 2 kali malah. Betul. Mungkin nanti di ininya Instagramnya Instagram bisa di scroll ke belakang. Oke, atau di YouTube-nya Radio Pesona nanti akan di-share nanti juga. Bisa di scroll ke belakang kan bisa toh. Oke, bisa mundur, Pak. gitu. Iya. Saya menjawab yang kedua saja. Iya, monggo Pak. Jadi kalau itu juga berikut dengan parkir, tapi angkanya juga nggak signifikan parkir kok. Karena perda lama itu masih 1.000 misalkan, jadi 2.000 roda 2. Oke. Terus perda parkir yang roda 4 itu jadi 3.000. 3.000 ya. Dulu 2.000 gitu loh, jadi 3.000. Artinya kalau kita bandingkan ya, angka 2.000 menjadi 3.000. Mas Damar kalau kencing bayar berapa? 2.000 Pak. 2.000 kan? Nah itu parkir itu lama loh. Lama dan keamanannya tuh dijaga gitu ya Pak ya. Karena mobilnya tuh ratusan juta itu. Iya betul. Itu angkanya tidak terus kemudian menjadi 5.000, 10.000 enggak. Memang ada yang 5.000 kalau enggak salah yang roda 6 apa roda berapa? Kan ada roda 2, roda 4, roda 6 12. dan lebih daripada 6 Iya. begitu. Lebih daripada 6 itu kan yang tronton ya gitu. Karena ini aturan kan menyeluruh ya. Itu ada kenaikan tapi sebetulnya tidak terlalu signifikan itu parkirnya. Kalau yang fasilitas ada ini saya sudah jelaskan. Nanti kalau sudah akhir tahun biasanya kelihatan kayak di Mangli sudah kelihatan, Kaliangan dan kelihatan, bahkan Kaliangan tahun ini tambah lagi dengan ombak tsunami. Kemudian Menjer tahun ini juga insya Allah clear semuanya sudah kita bangun dengan fasilitas-fasilitas yang baru. Oke, baik Pak. Nah ini mungkin yang paling banyak terkena dampaknya kan adalah masyarakat dari adanya penyesuaian tarif ini dan dengan adanya itu masyarakat tuh curhatnya di sosial media di beberapa konten-konten tentang penyesuaian tarif tadi. Nah ini banyak masyarakat yang berkomentar miring mungkin karena mereka kaget seperti itu Pak. Nah mungkin kalau dari Pak Agus Wibowo untuk menyikapi ataupun bisa sedikit menenangkan masyarakat, monggo Pak. Iya, begini Pak. Dalam konteks PAD dulu, dalam konteks PAD, Wonosobo itu sektor unggulannya pariwisata. Jadi hari ini sumbangan sektor pariwisata kalau tahun 2022 itu hanya totalnya sekitar 16 miliar. Dari pajak, dari retribusi total ya. Padahal itu adalah primadona kita. Kalau kita membangun itu pasti butuh dana. Nah, pendapatan asli daerah ini masuknya ke Kasda yang masuknya nanti di dalam APBD. Nanti untuk siapa? Ya untuk masyarakat semua. Apakah nanti untuk bangun jalan atau sarana umum yang lain itu kan soal mekanisme di pembahasan. Tetapi tugas kami kan sebagai OPD yang sektor pendapatan itu justru kami
kalau bicara wisatawan itu kan target kami itu kan wisatawan luar kota kan, orang luar daerah yang tingkat kunjungannya ke Wonosobo harus naik. Maka satu, daya tarik kita bangun, kita tingkatkan pembangunan daya tariknya, kita tingkatkan aksesibilitasnya. Wonosobo jalannya sempit-sempit, kita perlebar dan sebagainya. Pemerintah melalui RPJMD ini Pak Bupati kan gencar untuk membangun sektor pariwisata di aksesibilitas maupun destinasi tadi. Nah, justru kami minta bantuan masyarakat itu ini loh untuk kita semua. Peningkatan ini untuk orang luar kota yang ini. Wong kalau orang lokal ya masuk lewat jalur Garung itu kalau dia bilang Pak tanpa harus nunjukin KTP, Pak saya orang Siwuran, Pak saya orang Kejajar, ya teman-teman itu ya orang Wonosobo, monggo gitu ya Pak kan. ya. Artinya yang justru dipungut itu dompetnya orang Temanggung, Semarang, Jakarta, Surabaya dan sebagainya gitu. Supaya uangnya itu untuk membangun daerah kita itu. Yang kedua juga dalam rangka untuk menyesuaikan mulai peningkatan pelayanan. Tentu pelayanan yang kita bisa buat itu ya lagi-lagi butuh dana juga. Tapi setelah kita bangun, ya kita sesuaikan. Kita bangun Kalianget tahun ini saja sudah 8 miliar. 8 miliar ya. Artinya kan ada peningkatan itu juga ada peningkatan ini. Kemudian ya tidak saya ulang-ulang lagi lah. Artinya semua kita bangun itu juga pastinya nanti akan tambah nyaman, tambah senang. Bisa dilihat akhir tahun lalu misalkan ketika lewat depan Kalianget kan singup. Singup peteng gitu. Hari ini kan mak biar gitu. Bahkan ada yang awe-awe, yaitu Mbak Lengger. Ya, kan ada yang awe-awe itu masuk begitu. Nah di dalamnya nanti banyak atraksi lah. Kita akan bicara atraksi itu dengan event-event supaya orang akan datang. Nah, target kami adalah datangkan wisatawan sebanyak-banyaknya ke Wonosobo, kemudian kita tambah event yang berhari-hari supaya lama tinggal. Karena dengan lama tinggal itu spending of money, sebaran uang dari dompet wisatawan luar kota itu menyebar ke semua sektor ekonomi masyarakat. Siapa yang untung? Yang untung juga masyarakat. Kita semua gitu ya Pak ya. Oke, baik. Jadi memang dampaknya itu sangat luar biasa untuk kembali lagi untuk masyarakat lagi seperti itu. Oke, baik Pak. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari Dino di Wonosobo Timur. Semoga dengan adanya penyesuaian tarif ya, harapan kami fasilitas semakin baik, begitu juga dengan kebersihan dan kenyamanan semakin meningkat nih Pak. Amin ya Pak ya. Oke, untuk Mas Damar juga, apakah nantinya kalau sudah purna jabatan akan semakin konsen terhadap kemajuan pariwisata di Wonosobo nih? Harapan apa buat pariwisata Wonosobo kaitannya dengan kelestarian alam? Monggo Mas Damar bisa dilanjutkan. Oke Mbak, kalau misal saya udah purna, saya juga akan ikut terus mengembangkan serta mempromosikan wisata yang ada di Wonosobo ini Mbak gitu. Karena saya juga punya kewajiban ingin memajukan Wonosobo lewat pariwisata ini Mbak. Jadi saya ingin terus mengembangkan serta saya punya kemampuan ini, jadi saya bisa ikut memajukan Wonosobo dengan kemampuan saya, serta juga ikut dengan memajukan pariwisata Wonosobo ini Pak gitu. Oke, baik. Nah kita butuh anak muda yang seperti Mas Damar nih Pak Agus untuk bisa kembali melanjutkan. Tren hari ini orang datang ke Wonosobo itu 60% karena faktor medsos. Betul kalau saya betul. Lalu 20% ranking keduanya itu karena rekomendasi. Tadi misalkan Mas Damar itu kan kuliah di UNES. UNES itu kan mahasiswanya dari berbagai kota. Nah, rekomendasi itu penting. Yuk dolane Wonosobo. Nah, ada apa sih di sana gitu. Jadi itu ranking 2. Baru ranking 3 itu sekitar 15-16% itu dari biru, peran biru. Jadi justru sekarang tuh peran anak muda. Media sosial itu. Iya, medsos sama rekom. Merekom itu apa? Membujuk, memberitahu gitu. Dan itu adalah gratis loh Pak. Jadi memang sangat luar biasa kekuatan media sosial ya Mas Damar ya. Iya, karena emang benar Pak. Benar Pak, karena kekuatan rekomendasi itu emang bisa menarik wisatawan. Karena saya juga membuktikan Mbak, kayak kemarin di Universitas Negeri Semarang saya rekomen ya, misal kalian ingin ke sini terus saya rekomen coba kalian wisata ke Telaga Menjer atau ke Selukatan, misal ke Skyland dan macam-macam gitu. Karena kalian kalau misal ke wisata Wonosobo, kalian tuh
misal tujuannya ke Dieng. Ya. Cuman kalian tuh bisa mendapatkan Apa-apa banyak saja. wisata, ya, ada karena rekomendasi, ya, ada betul. penjelasannya. wisata di Wonosobo juga nggak terlalu jauh Mbak, kayak dekat, misal satu tujuan kemana itu bakal bisa nanti ke sini. Jadi Yes, nggak cuma betul. satu tujuan. Jadi Oke. bisa nanti banyak wisata gitu. Alhamdulillah kemarin juga dari anak Jogja juga Dan pada banyak datang gitu. gitu ya. 5 orang, 6 orang juga sekalian menginap di villa gitu Mbak. Wah, Ya. ini ikut payu juga vilanya gitu ya Mas ya. Wah, luar biasa. Oke, baik Pak. Tadi sempat disinggung juga bahwa salah satu cara untuk menaikkan wisatawan luar kota untuk masuk ke Wonosobo adalah dari beberapa event-event yang ada di Wonosobo yang baik dikemas secara oleh Pemkab sendiri maupun oleh perseorangan seperti itu ya Pak ya. Nah, kemudian kalau untuk calendar of event sendiri untuk di tahun 2024 ini, nanti untuk di Wonosobo sendiri akan ada kemeriahan apa saja nih Pak selama 1 tahun ke depan Pak? Iya, kalau secara detailnya baru disusun karena memang kami di akhir Desember nyurati semuanya, Oke. surati resmi bahwa nanti akhir Januari kami akan undang. Nah, maksud saya kita sudah beritahu surat di akhir Desember itu untuk merancang event. Iya. Kepada siapa? Kepada semua OPD, kepada semua komunitas, kepada badan-badan tertentu yang beberapa tahun terakhir itu mereka memiliki event-event, begitu kita surati. Kami tunggu tanggal 10, lalu kami rapatkan kemarin hari Senin. Oke. Hari Senin kita undang di kantor, Oke. kita diskusi untuk merancang kalendernya. Nah, yang terdekat ini ada teman-teman dari Mas Tabah itu ketua KNPI. Nah, itu mengadakan expo selama 5 hari. Di mana nanti Pak? Di gedung Adipura. Di gedung Kencana. Adipura, oke. Sebelah alun-alun timur ya. Itu selama 4 atau 5 hari. Oke. Nanti disambung Biasanya yang besar-besar gitu ya. Kita ada festival mudik lagi. Festival mudik. Dan oke. ini kemarin kita kumpulkan antusias desanya itu cukup banyak, lebih hampir 1,5 kali dari tahun lalu. Oke, karena menyambut momen Lebaran ya Pak ya. Jadi itu yang balon udara. Oke. Jadi balon udara festival mudik. Jadi nanti tiap desa-desa itu ada. Wah, itu justru sangat menarik untuk warga Menarik. masyarakat sekitar. Wah, itu bahkan Dan nanti berbondong-bondong nih nanti Pak. banyak pilihan. Kalau kemarin kan dari Kembaran, Karangluhur. Nah, sekarang tambah lagi desa-desa yang Tambah kemarin lagi. mungkin masih belum, ketika teman tetangga desanya itu, Pak kami ikut Pak, nggak apa-apa kita susun bersama-sama. Oke. Oke. Terus yang juga salah satu event unggulan kita yang masuk di 10 unggulan event terbaik Jawa Tengah itu adalah Java Balloon Attraction. Oke. Itu sih nanti di tanggal 2, 3, 4 Agustus. Nah, itu 2 hari balonnya. Kemudian juga Wonosobo Night Fashion Carnival. Wah, ini yang keren banget nih Pak. Kalau dulu tahun lalu kan kita gabung ya. Iya. Sekarang mulai tak pisah supaya tiap bulan ada ledakan-ledakan event. Wow. Nah, Oke. nanti yang di Juli selain hari jadi yang sudah paten, Ya. itu yang Wonosobo Night Fashion Carnival awal Agustus itu, dan seterusnya sampai Desember. Tunggu tanggal 1 Februari kami akan lonceng di media sosial. Wow, 5 hari lagi akan ada calendar of event yang akan diumumkan oleh Disparbud Wonosobo. Oke Pak, pertanyaan terakhir mau dari Umi. Pak Agus, nanti hari jadi bintang tamunya siapa nih Pak? Wah, ini mungkin paling ditunggu sama masyarakat. Mungkin Kami doain baru tawar-menawar sama siapa? Happy Asmara. Wah, itu idolanya para masyarakat Pak. Jadi kemarin sudah kita hubungi manajemennya. Oke. Cuma masih tarik ulur dompet. Wow, oke. Harganya Masih fantastis. Masih fantastis, Ya. oke. Kami masih berjuang karena kalau dari si pendanaan APBD jauh api dari panggang gitu kan. Artinya kemampuan sedikit, kami harus cari gandeng pihak ketiga. Oke. Dan juga kami sedang proses tawar menawar lah, maksudnya sana minta sekian, kami masih nekan terus. Nah, tetapi juga nggak boleh lama-lama karena kami minta juga segar dikunci. Kalau Oke. dikunci itu sudah nggak kemana gitu. Berarti mungkin perkiraan untuk tahun ini masih dangdut lagi ya Pak ya, genrenya ya. Genrenya ombyar.
Ambyar. Ambyar. Oke, Ambyar dangdut gitu ya. Nah ini mungkin gak sih Pak kalau ngundang kayak Ceylon Seven ataupun Dewa 19, jadi nggak dangdut terus nih Pak, begitu, karena udah beberapa kali ngundangnya dangdut terus. Wah, Jadi, ini bagaimana nih Pak untuk Kenapa kemarin itu muncul Happy Asmara itu waktu Bapak Bupati di atas panggung malam tahun baru kan bertanya kepada Iya. publik kan, tahun depan mau ngundang mau siapa apa gitu. Nah, lalu Iya. pada teriak Oke. Happy Asmara. Nah, Oke. besok lagi yang punya genre lain silahkan kalau pas ada acara itu datang lebih awal mendekati panggung. Pasti nanti Pak Bupati bertanya tahun depan apa? Anda teriak Sheila on Seven misalnya gitu. Oke, atau mungkin nanti akan ada polling gitu ya Pak ya untuk apa namanya, kira-kira mengundang siapa begitu. Ya yang pasti kan Suara terbanyak ya suara gitu terbanyak ya Pak lah ya. ya, Oke gitu. lah. Oke baik. Terakhir nih Mas Damar mau tanya dong, gimana peran Duta Wisata mensosialisasikan tarif wisata yang naik terakhir banget nih. Monggo Mas Damar. Oke, untuk peran duta wisata mungkin lebih ke media sosial Mbak. Gitu. Oke. Jadi kami sebagai Mas Mbak Wonosobo juga mensosialisasikan terkait dengan penyesuaian tarif ini Mbak, gitu, agar karena peran media sosial itu sangat luas Mbak, gitu. Ya. Jadi kita bisa menjangkau banyak orang gitu Oke. dalam waktu yang singkat gitu Mbak. Yes. Dan Jadi- itu promosi gratis. Iya, itu banget, gratis Mbak. Iya. yang harus dimanfaatkan secara maksimal Iya, banget gitu karena ya Mas. kan di tahun ini kan media sosial itu jadi kayak peran utama Mbak. Jadi Yes. di mana-mana itu selalu menggunakan media sosial gitu. Iya betul banget. Jadi pastikan konten-konten promosi wisata Iya, di betul. Wonosobo harus FYP terus gitu ya. Amin. Iya. Oke baik, terima kasih, sukses selalu untuk Mas Damar dan juga untuk Pak Agus, Ya, juga amin. sukses sehat selalu nggak Pak? Amin, amin, Untuk amin. kembali melanjutkan wisata Wonosobo menjadi lebih keren lagi. Oke baik, tayangan ini nanti akan bisa disaksikan di live Instagram kami yang kami simpan di postingan ataupun di YouTube-nya Radio Pesona. Mungkin terakhir apa sih Pak himbauan yang akan disampaikan kepada masyarakat untuk wisata yang ada di Wonosobo? Monggo Pak Agus. Baik. Wonosobo terutama Dieng merupakan salah satu kawasan strategis pariwisata nasional. Ini menjadi momentum kita bersama, terutama masyarakat Wonosobo, untuk bahu-membahu mempromosikan destinasi daya tarik pariwisata yang ada di wilayah kita. Oke. Kunjungan wisatawan dan lama tinggal itu menjadi salah satu indikator dalam rangka mewujudkan peningkatan roda ekonomi masyarakat. Karena sektor pariwisata ini yang kita andalkan mampu menggerakkan semua sektor yang ada, bahkan termasuk sektor pertanian. Wow. Jadi mari kita sesarengan bareng-bareng mempromosikan melalui media yang Anda miliki. Dengan sekotak kecil ini, HP, bisa Anda manfaatkan untuk memberi info-info yang baik-baik kepada masyarakat luar, atau kami menyebutnya adalah wisatawan, untuk datang dan datang lagi. Jadi Oke. karena salah satu dari sabta pesona pariwisata adalah harus muncul kenangan. Dengan kenangan dia akan kembali lagi. Wah, Ya, itu. luar biasa. Mungkin dari Mas Damar akan menambahkan, monggo. Mau menambahkan aja Mbak, gitu gini. Karena Wonosobo merupakan salah satu kabupaten dengan sektor yang lengkap Mbak, gitu. Bukan hanya dari makanan, terus dari kesenian, juga pemandangan alam serta pariwisatanya itu yang kabupaten lain tidak mempunyainya Mbak. Yes. Itu jadi Wonosobo merupakan salah satu kabupaten dengan wisata alam yang bisa membuat kabupaten lain itu menjadi iri Mbak, gitu. Wah, jadi Karena tidak semua kabupaten itu mempunyai wisata yang ada di Wonosobo ini Mbak, gitu. Jadi untuk kaum generasi muda yang ada di Wonosobo, ayo kita bareng-bareng mempromosikan serta memajukan wisata yang ada di Wonosobo ini, gitu. Karena peran generasi muda itu sangat diperlukan, gitu. betul. Apalagi di tahun yang semakin modern ini Mbak, gitu. Terima kasih. Oke, wah sukses selalu untuk pariwisata Wonosobo dan amin. semoga semakin jaya. Amin. Terima kasih untuk pesona Inspira yang sudah sangat antusias untuk mendengarkan dan memberikan pertanyaan. Semoga bisa menambah wawasan, dan saya Eka bersama kedua narasumber pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.